Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Solih-Solihah. How are you today? Hopefully we are safe and sound. Oke Solih-Solihah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang ada di tema 6, subtema 3 dan subtema 4, yaitu tumbuhan di sekitarku dan merawat tumbuhan. Nah Solih-Solihah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke Solih-Solihah, mari kita membacakan hadis dan doa kita, yaitu hadis keutamaan berzikir. Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayyi wal mayyiti. Artinya, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan tidak seperti orang yang hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian doa kita, doa masuk masjid. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Oke, setelah kita membacakan hadis dan doa kita, mari kita simak video pembelajaran kita. Check it out. Oke Solih-Solihah, nah hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan SBDP. Mari kita lihat di slide selanjutnya. Nah di sini coba Anda Solih-Solihah amati gambar yang terdapat pada halaman 105 ini. Nah di sini terdapat gambar taman bunga Mekarsari. Banyak sekali tanaman bunga yang tumbuh di taman tersebut. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Tanaman apa saja yang tumbuh di sekitarmu? Oke, di sini sekarang mari kita membaca bersama-sama. Judulnya yaitu Model Plastisinku. Aku membuat model bunga mawar dari plastisin. Bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga, plastisin berwarna hijau tua untuk tangkai, dan plastisin berwarna hijau muda untuk daun. Model plastisin ini merupakan karya seni 3 dimensi. Bentuk-bentuk yang aku temukan dalam model plastisin ini beraneka ragam. Aku suka sekali dengan hasil karya seniku. Nah, seperti yang kita ketahui, plastisin ini adalah lilin madu. Coba kita garis bawahi huruf kapital dan tanda titik yang kamu temukan dalam bacaan. Nah, huruf kapitalnya pada teks berikut ini. Yang pertama, huruf kapitalnya ada di kalimat aku. Hanya menggunakan huruf kapital, yaitu huruf besar. Kemudian, huruf kapital lainnya ada di huruf P dalam kata plastisin. Kemudian, M pada kata model. Ini menggunakan huruf kapital. Kemudian ada huruf B pada kata bentuk. Ini menggunakan huruf kapital. Nah, setelah kita menemukan huruf kapital pada bacaan ini, kemudian kita temukan tanda titik yang terdapat pada bacaan. Nah, biasanya tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Jadi, setelah kita menuliskan satu kalimat, kita akhiri dengan tanda titik. Oke, jadi setelah aku membuat model bunga dari plastisin, titik. Kemudian ada tulisan bahan. Bahannya tidak menggunakan huruf kapital, berarti ini salah ya penulisannya. B-nya harus menggunakan huruf kapital. Seperti yang kita ketahui, setelah menggunakan tanda titik, huruf yang harus kita tulis itu harus menggunakan huruf kapital.
kita akan melanjutkan kegiatan membuat bunga pada pembelajaran sebelumnya. Setelah membuat bunga, ayo kita tambahkan tangkai bunga. Tentukan bahan untuk membuat tangkainya, misalnya dari sedotan minuman. Pasangkan bunga yang sudah kamu buat pada tangkainya. Contohnya, pada karya yang sudah jadi ini, pada gambar. Nah, pada gambar ini, tangkainya ini yang berwarna hijau ini menggunakan sedotan. Jadi Ananda Soli dan Soliha, dalam pembuatan karya seni, kita bisa menggunakan bahan yang terbuat dari alam maupun terbuat dari bahan buatan. Seperti sudah kita pelajari kemarin, bahan yang terbuat dari bahan alam itu seperti biji-bijian, kemudian tanah liat, ataupun daun-daunan yang bisa kita buat menjadi suatu kolase. Nah, sedangkan untuk pembuatan karya seni dari bahan buatan bisa menggunakan plastisin ataupun sedotan. Bisa juga menggunakan botol minuman bekas yang sudah kita buat menjadi vas bunga. Oke, selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang penulisan kalimat tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Ya, Ananda Soli dan Soliha sudah tahu kan bagaimana lambang dari tanda tanya? Seperti huruf J yang terbalik dan ada titik di bawahnya. Nah, intonasi dalam kalimat tanya berbeda-beda dengan kalimat pemberitahuan. Kalimat tanya itu ada apa aja? Ada apa, mengapa, siapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Sini coba kita lengkapi kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Nah, nomor 1, titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Nah, penggunaan kata tanya ini yang tepat pada nomor 1 ini. Kalimat tanya apakah yang bisa digunakan pada nomor 1 ini? Ya, jawabannya adalah siapa. Jadi, siapa yang menanam bunga matahari ini? Yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Kemudian nomor 2, titik-titik, Lina menyiram tanaman di halaman. Jawab, Lina menyiram setiap sore. Kalimat tanya yang digunakan untuk menyatakan waktu adalah kalimat tanya kapan. Jadi, kapan Lina menyiram tanaman di halaman? Lina menyiram setiap sore. Nomor 3, titik-titik, batang bunga matahari yang tumbuh. Jawab, ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Nah, untuk kalimat tanya yang digunakan untuk menyatakan suatu angka, itu biasanya menggunakan kalimat tanya berapa. Berapa batang bunga matahari yang tumbuh? Jawabnya, ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Kemudian di nomor 4, titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jawab, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Oke, jadi nomor 4 ini bisa kita gunakan kata tanya yaitu apa. Apa yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh? Jawabnya, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Kemudian di nomor 5, titik-titik bunga matahari harus disiram setiap hari. Jawabnya, bunga matahari harus disiram setiap hari agar ia tidak layu. Kalimat tanya yang bisa kita gunakan pada nomor 5 ini adalah mengapa. Jadi kalimatnya adalah mengapa bunga matahari harus disiram setiap hari? Jawabnya, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Oke, Solih-Soliha, jadi terdapat 5 kata tanya yang bisa kita gunakan, yaitu ada kapan, siapa, mengapa, berapa, dan apa. Untuk kata tanya kapan, ini biasanya digunakan untuk menyatakan waktu. Siapa digunakan untuk menyatakan orang, sedangkan untuk kata mengapa ini digunakan untuk menyatakan suatu proses.
Lalu untuk kata tanya berapa, ini digunakan untuk menyatakan jumlah ataupun angka. Kemudian untuk kata tanya apa, ini digunakan untuk menyatakan sesuatu. Oke, jadi terdapat 5 kata tanya yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, di sini ada bacaan yang akan kita bacakan bersama-sama. Halaman sekolah Lani. Lani, Udin, dan Beni bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pohon mangga itu rindang sekali sehingga memberikan suasana yang sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanami di pinggir pagar sekolah. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 5 mendapat giliran menyirami tanaman bunga. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Jadi, bisa kita tulis, huruf kapital digunakan pada yang pertama, nama orang, yang kedua, awal kalimat, yang ketiga, nama hari. Sedangkan tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Nah, soli dan solihah, cukup itu saja video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil Kemudian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, soleh-solehah, jangan lupa belajar di rumah. Nanti kita akan melakukan penilaian tengah semester. Oke, see you next time. Ustazah tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. See you.